Dia melongok di mana katanya nih. Perasaan bukan rumah kita nih deh. Ini belum lunas deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emaknya belum pulang terawih. Jadi kita bawa deh. Alhamdulillah. Ini yang belum punya anak nih, yang belum punya anak. Ya, kemudian pengen punya anak, gampang caranya. Sedekahin aja tabungannya. Bener, ntar salah satu tamu kita ada yang begitu modelnya. Dia belum punya anak, ikut sama kita ada satu proyek. Saya salaman sama dia. Saya bilang, nih tamu nih, nanti kalau turun honornya, ente lebih pengen honor, lebih pengen anak. Dia bilang pengen anak Ustaz. Kalau gitu salaman mana? Honor ente gak usah ente ambil. Buat Allah aja. Wah, alhamdulillah bingung dia. Kerja honornya gak diambil, gimana ceritanya katanya. Benar, malam hari ini kita bicara tentang keajaiban sedekah, subhanallah. Tapi saya nggak seru kalau nggak ada Den ini. Ini Den. Ini. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, sehat Bu? Bawa siapa ente? Hah? Ustaz bawa anak saya juga bawa anak saya, Tat. Ini Tat. Den, sekali-sekali ente di kursi aneh. Wah, belum pantas Tat. Udah di kursi aneh. Ya elah. Udah, jajal-jajal kali-kali. Sehat gue sih? Alhamdulillah. Ini dia nih. Tamu nih. Udah kenal kan? Ya. Agus Kuncoro. Agus Kuncoro. Ada nama panjang nggak nih? Agus Kuncoro Mansur. Oh iya. Nah. Betul Tat ya, ternyata sedekah itu banyak sekali mengundang keajaiban-keajaiban. Seperti yang dialami juga sama tamu kita yang pertama ini. Saya minta tepuk tangan untuk Mas Agus Kuncoro. Woi, tepuk tangan deh. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang mana? Makanya saya urgent banget, saya tadi ketemu Denny, saya mau nanya. Jadi teman saya ini kan butuh duit sekali nih Ustaz untuk kuliah. Untuk biaya kuliah. Oke. Minjem duit sama saya Ustaz. Tapi saya juga lagi pas-pasan. Oke. Lagi pas-pasan. Nah itu tuh gimana Ustaz? Apa yang harus saya lakuin tuh kalau kayak gitu? Pertama gini. Pertama, kalau kita bantu orang pada saat kita nggak pas-pasan, itu kurang seru. Kurang ada tantangannya. Tapi kalau bantu orang nih, kita udah mau diusir dari kontrakan kalau nggak bayar besok. Pas sorenya kita dapat duit buat bayar kontrakan. 600.000. Nah malamnya ada yang minjem nih. Nah, subhanallah kalau ibu bisa kasih dengan segala resikonya besok. Itu pasti subhanallah lah. Kasih nih besok nih, malam ini, cegreng 600.000. Alhamdulillah besoknya diusir lagi. Udah diusir, ribut lagi sama bini. Lo sih nonton Yusuf Masrum lolo. Begitu tuh, ada duit bonnya pengen sedekah aja gitu. Alhamdulillah Bu, abis itu tinggal di masjid. Tapi yang begini nih, yang besoknya langsung diangkat rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terus ada tapinya. Tanya dulu nih sama temennya Gus. Bayar kuliahnya itu kapan? Masih ada waktu apa kagak? Nggak ada waktu Ustaz, sama kayak orang bayar kontrakan itu tadi, nggak ada, besok terakhir. Ya artinya gini, kadang-kadang kalau memang masih ada waktu, kita lebih baik nyuruh dia itu untuk berkenalan dengan keajaiban Allah juga. Saya sering tuh begitu ada yang kayak kasus Agus nih datang nih, begitu Agus datang temennya butuh duit, kita tanya sama dia, lu bawa duit nggak? Gituin Gus. Maksudnya si yang mau minjem duit itu bawa duit apa enggak? Tanya dia, lu bawa duit nggak? Dia bilang, gimana lu, gue mau minjem duit malah nanya duit. Kalau ada duit siniin duit lo, biar lo nanti bisa bayar kuliah dengan keajaiban Allah gitu. Gimana ngerti saya maksudnya? Gimana? Iklan aja dulu. Nah ya Oke, aja siap. dulu. Kalau nggak ngerti tayangan. Kalau ntar nggak ngerti, ntar saya akan jelasin. Saya akan menjabarkan semuanya berdasarkan pengetahuan saya. Baik, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YF.
Ternyata sedekah itu banyak sekali mengundang keajaiban-keajaiban. Mungkin pemirsa di rumah juga pernah ngalamin. Dan bintang tamu kita juga ngalamin nih Tat. Ngalamin banget dia. Tadi belum dijawab Tat. Belum dijawab ceritanya tuh. Coba sekarang. Si Mas Agus. Ustadz juga belum jawab tadi pertanyaan maksudnya yang tadi minta duit, terus Malah minta duit. malah kita mau minjem duit, malah kita mintain duit. Nah, Untuk sedekah. Iya, karena orang tuh kudu diajarin gini loh. Jadi ajarin juga orang untuk bisa bersedekah. Itu loh, ajarin orang untuk bisa bersedekah. Tapi sebelum saya jawab, ada VT tuh, tayangan yang bisa dilihat dulu. nah benar. Kita punya VT juga yang berhubungan dengan keajaiban sedekah. Kita lihat, ini dia sketsanya. Kapan gue punya mobil kayak begitu? Tapi kata Ustadz Yusuf Mansur, kalau pengen punya sesuatu yang kita inginkan, itu yang namanya sholat fardu harus tepat waktu. Sholat duha, sholat tahajud, sama sholawat, terus sedekah. Semuanya udah gue yang lakuin. Yang belum, iya, sedekah yang belum. Cuma apa yang gue mau sedekahin? Mana sih bang? Awas apa laki monat pakai dialing-alingin. Emang mau pergi kemana sih? Ada titiknya di sini telalatnya. Suara lu cakep udah kayak Elvis Sukaisi. Aduh makasih. Emang Papa mau kerja kemana? mau berangkat kerja. Ma, Hmm, Papa mau ngomong. Duduk sebentar situ. ada apa sih? Kan ada motor. Iya. Jelek enggak, bagus juga enggak. Kalau kita jual, mahal juga enggak, murah juga enggak. Maunya Papa, bagaimana kalau itu motor kita sedekahin? Sedekah. Ya kita sedekahin. Mesti nih gara-gara suka-suka nonton Wisata Hati kan? Ustadz Yusuf Mansur. Yang sebentar-sebentar ngomongnya sedekah. Lah, emang kenapa? Emang mau disedekahin kemana? Disedekahin buat yang membutuhkan. Yatim piatu, masjid yang lagi dibangun, fakir miskin. Terus nanti kalau bapak kerja mau naik apa-apa? Ya itu mah udah urusan Allah. Nggak usah khawatir. Sapri. Ya Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Pri? Mau pulang. Pri, di sini, Pri. Ane mau minta tolong sama ente. Saya nggak enak bos minta tolong sama Saya. saya. Enggak. Tapi ente tumben jalan kaki, bisa naik motor. Iya bos. Kemana motor? Anu apainnya? ada apa sih bos? Gini, Pri. Ane mau minta tolong nih. Ane mau ke Eropa. Iya, Bos. Perusahaan kagak ada ngurus. Jadi ente tolong urus perusahaan ini. Ane tahu ente sering ibadah, sering sholat, makanya ane percaya sama ente. Alhamdulillah bos. Sama satu lagi, Pri. Iya bos. Ane minta tolong nih urusin itu mobil. Urusin Yang benar. Benar, Pri. Masa sih? Ente nggak mau nih, Pri? Yang ini bener buat saya bos. Iya. Jadi maksudnya saya yang ngurusin. Ini yang namanya keajaiban sedekah. Kita nggak tahu datangnya dari mana. Alhamdulillah. Tuh, Tat. Sedekah ngasihnya motor, dapatnya yang di luar gambaran dia sebelumnya. Betul. Lah mobil baru harganya paling 30 juta. Mobil baru 30 juta harganya. Belinya jangan di showroom. Belinya di mana? Belinya di pinggir jalan. Di bingung pinggir jalan. Belinya di masjid, jadi makanan berbuka, jadi makanan sahur, jadi obat buat yang sakit, jadi modal buat yang pedagang-pedagang kecil. Insya Allah. Punya duit nih buat DP rumah, udah gak usah kredit. DP-nya berapa? 60 juta, habisin aja udah. Insya Allah mertua marah-marah tuh. Saya pernah dengar yang Ustadz bilang dulu sama saya, lo sedekahin ke yang lo lihat susah sama yang lo denger susah. Iya, benar. Jadi sedekah itu sama yang kelihatan, sama yang kedengeran. Jadi kalau ada yang kelihatan, utamain dia tuh yang kelihatan. Ada yang kedengeran nih, samperin. Oh itu luar biasa itu, karena tidak semua orang
diberikan kesempatan sama Allah buat sedekah loh. Coba aja jajal keluar bawa duit dah. Kalau Allah nggak izinin itu buat sedekah, nggak ketemu tuh yang buat kita kasih. Subhanallah itu. Bener. Kalau kita nggak ketemu yang ngasih, ada begitu. Ngarepin. Iya. Kalau Mas Agus, ceritain dong pengalamannya. Saya ada pekerjaan sama Ustadz Yusuf Mansur. Waktu itu buat film. Ketika di pertengahan film itu berjalan, Ustadz nanya ke saya, Gus, lo mau punya anak? Ya mau Ustadz, gitu kan. Ya udah, kalau begitu sisa honor lo ini kagak usah lo ambil lo ya. Maksudnya gimana Ustadz? Sampai 3 kali saya nanya. Iya. Nggak kecil lo tuh honornya. Honor film, ya. Sampai akhirnya, oke Ustadz, oke. Salaman sama Ustadz. Alhamdulillah sebulan kemudian istri saya positif hamil. Subhanallah. Bener banget. Sekali-sekali malah Gus ya, saya ngajarin ke pemirsa untuk sedekah yang bikin aras tuh goyang. Jadi ibu punya kontrakan, misalkan 1 pintu, terus punya rumah. Sekali-kali yang disedekahin rumahnya. Terus ibu pindah ke kontrakan. Bener, insya Allah tuh tetangga pada bingung aja. Ini ngaji di mana? Tapi abis itu Den, ibu bakal punya properti. Piring kalau udah kosong bisa diisi lagi gitu kira-kira. Nah coba siapa yang belum pernah pergi haji ke Baitullah? Ya mana lihat, mana. Mana gue lihat, lihat dulu. Oke. Coba yang pakai cincin mana pakai cincin? Mana lihat? Lihat dulu. Pengen naik haji banyak yang pakai cincin nggak ada. Nah ini pakai cincin nih. Nih oke pakai cincin. Ini mana Mika pinjam. Nah, Ibu Haji siapa namanya? Enggak. Nama saya Bu Haja Siti Junainah. Bu Haji Junainah. Iya. Ya itu cincin nggak usah dijual. Ngapain aja sedekahin? Nggak usah disedekahin. Apain aja? Besok pagi liatin, tetap segitu. Alah buset. Lah emang tetap segitu agak nambah-nambah. Karena nggak nambah? disedekahin, tetap Iya. segitu. Lihat kan? Kalau ditukar sama tiket umroh sama Allah mau nggak? Mau. Kalau mau copot sini. Nih? Ya sini copotin dulu. Copotin sendiri. Sini. Subhanallah. Subhanallah. Redo ya? Redonya ambil nangis gitu. kasih cincinnya. Kasih itunya mic-nya. Ini bener Redo. Iya Redo Ustaz, Ikhlas. dunia akhirat buat Ustaz. Bukan buat saya, buat Iya, kita. buat Allah ya. Iya. Nih pemirsa, yuk kita fatihain ya. Iya. Mudah-mudahan Bu Haji Junainah nih tahun depan belum puasa yang akan datang sekeluarga itikaf di Masjidil Haram. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kata Bu Junainah, kenapa gue bawa cincin gua ini? Kagak ya, emang udah niat ya, insya Allah. Tapi Ustadz, emang saya Ustadz pernah ngomong bahwa bersedekahlah dengan barang yang memang kita cintai. Iya benar. Saya cinta banget sama istri saya, apa saya sedekahin Tat? Iya, Masya Allah. Gitu loh, gitu. Barang. dicintai. Barang. Oh barang. Saya dengerin orang. Tapi kita itu dulu, tamu kita spesial juga nih. Benar. Ini tamu kita juga seorang penulis buku yang berhubungan dengan sedekah. Motivator juga. Betul. Bukunya bestseller juga di mana-mana. Subhanallah. Saya minta sambutannya untuk Mas Ipo Santosa. Masya Allah. Saya di mana? Sini? Ya sini silakan. Ya. Mas Ipo Right. Ya. Ipo Cantoca. Santosa Cantoca. Sejak kapan Ustaz jadi so imut gitu Cantoca?
Mas Ipo apa kabar Mas? Ya, sehat alhamdulillah. Sebelum ngobrol sama dia, ngobrol ntar aja. Ya. Kasih kesempatan pemirsa makan kacang hijaunya dulu. Oh bener-bener. Iya kan? Kolaknya Makan kolaknya dulu. Kali aja nasi gorengnya ada yang belum dimakan acarnya, ya kan? Nah, makan dulu, minum dulu, nanti kita kembali setelah satuin. Masih bareng kita di chatting dengan YM, ada Mas Agus Kuncoro juga Mas Ipo Right Sentosa. Ini Kenapa Tat? Aneh mau mulangin ke emaknya dulu nih. Oh iya. Masya Allah Gus, bentar ya Gus ya. Masih mau bentar ya. Kita silakan Tat. Saya di mana? Oke, di situ aja. Alhamdulillah. Balik lah ini kursi. Pantas juga dicari orang kursi ya. Emang enak, adem. Gimana Mas Ipo? Sehat? Apanya tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Mas Ipo nih nulis Yes. buku tentang keajaiban sedekah. Keajaiban rezeki. Keajaiban rizki Ya. dengan otak kanan dalam 40 hari. Percepatan rizki dalam 40 hari dengan otak kanan. Ya kurang lebih gitulah. Nah, kenapa ya otak kanan Mas Ipo? Jadi Kasian yang kiri nggak kepake. Yang tengah nganggur. Jadi kan intinya gini, otak kiri itu ngitung-ngitung. Ya, dua-duanya diperlukan. Nah kalau otak kanan ini dia nggak pakai ngitung gitu loh. Jadi makanya kalau mau bisnis gampang, sedekah gampang, apa-ngapain itu gampang gitu. Jadi kalau orang dominan otak kiri itu mau sedekah aja mikir. Mestinya yang dibanyakin itu sedekah, bukan dibanyakin mikirnya gitu. Bener. Dengan otak kanan makanya kalau mau sedekah aja gitu. Iya, jadi nggak usah banyak mikir gitu. Kalau banyak mikir ntar malah nggak jadi sedekah. Gitu. Ngelatih ikhlasnya gimana tuh? Nah jadi banyak yang bilang ya rata-rata Ustadz juga ngomong kayak gini gitu. Jadi katanya harus ikhlas dulu karena setiap amal kalau nggak ikhlas sia-sia gitu. Saya setuju. Tapi kadang-kadang amal itu mesti dipaksa. Jadi belum ikhlas pun sedekah aja. Ntar lama-lama juga ikhlas. Nah ada lagi orang nunggu ikhlas dulu baru sedekah. Akhirnya umur 70 tahun nggak ikhlas-ikhlas nggak sedekah deh jadinya. Jadi kan kelamaan gitu. Jadi saya bilang Maksudnya dibiasain. Dibiasain aja, ntar lama-lama ikhlas. Bahkan saya bercanda bilang kalau diseringin ntar lama-lama dapat tuh ikhlas ya. Mercy ikhlas gitu ya. Dapat itu. Iya. Intinya ikhlas. Kalau pengen cepet kaya ada tips nggak dari Mas Ipo? Oh ada 5 itu. Ada 5 tipsnya. Asik. Pertama jadi bisnis. Bisnis. Terus sedekah, terus emas, terus properti. Ya kan pengen kaya Mas. Gitu ya? Jadi gini, justru uang kita terbatas mesti kita memiliki emasnya. Jadi sebenarnya tadi kita ngomong soal haji dan umroh. Itu kalau kita ngomong secara rupiah, itu tiap tahun naik. Kalau kita ngomongnya rupiah. Tapi kalau pakai emas, itu tiap tahun turun sebenarnya. Nah makanya kalau ada uang, sisihkannya itu. Kalau memang mau nabung juga, dalam bentuk emas gitu. Nah yang lainnya itu bisnis, ya kan? Karena dalam istilah saya itu, jadi mata uang itu, bahasa Inggrisnya kan currency ya. Berasal dari kata current. Current ini artinya arus. Jadi uang itu mesti bergerak terus-menerus. Kalau dia berhenti, nilainya turun. Kalau digerakin, nilainya naik. Nah, gimana cara menggerakkannya? 2 cara, Ustaz. Bisnis sama sedekah, nggak ada yang lain. Dan mungkin bukan hanya itu ya, rezeki itu pun mungkin untuk kesehatan kita segala macam juga kan, bukan hanya berupa uang tapi kan. Iya, jadi kalau boleh saya cerita ya, tanggal 4 Mei yang lalu. Ini kisah nyata, Ustaz. Saya waktu itu sedang di Alexandria. Ya, Alexandria itu di dekat Mesir gitu. Saya seminar di sana, tahu dengar kabar, istri saya mau melahirkan. Wow. Dipercepat sama Allah. Harusnya tanggal 19, tahu dimajuin sampai tanggal 4 gitu. Padahal rencana tanggal 6 saya udah pulang gitu kan. Nah, saya mau ngapain lagi kan? Saya pengen anak saya lahir dengan sempurna, sehat. Saya juga pengen istri saya juga sehat gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan di sana gitu? Saya jauh ya. Megang istri nggak bisa, paling cuma nelfon, kasih motivasi gitu ya. Terus ngapain lagi? Nah, saya selalu pegang 3 hal. Doa, usaha, amal. Doa udah, usaha nggak ada. Paling cuma nelfon. Nah, yang ketiga, amal. Ada beberapa amal, salah satunya ya udah. Karena ini untuk sesuatu yang berharga, waktu itu saya sedekahkan juga berapa barang yang berharga menurut saya. Benar, waktu di sana tuh. Dan alhamdulillah keajaiban itu benar-benar terjadi. Jadi istri saya itu melahirkan hanya dalam 2 kali tarikan nafas saja. Wow. 1, 2. Ceprol. Anak yang pertama 4 kali tarikan nafas. Menurut saya ini udah sangat hebat dan luar biasa menurut saya gitu. Cepet gitu ya? Nah yang anak kedua ini lebih cepat lagi 2 kali tarikan nafas. Bukan karena sedekah saya tidak. Ada faktor yang lainnya juga kan.
doa istri saya, doa yang lain juga, ya amal yang lain juga gitu Iya, ya. iya, iya. Dengan izin Allah, nah itu terjadi. Gitu. Tapi saya sepakat tuh Gus, bahwa rezeki itu emang tidak harus selalu kaitannya sama yang namanya selalu uang. Pemirsa, ada sepasang suami istri mau ngegolin villa. Jadi ada villa mau dijual. Nah, kemudian istrinya sholat duha dan suami sedekah. Alhamdulillah siangnya malah si suaminya korban penodongan. Jadi udah mau villanya gagal tuh, nggak jadi kebeli, nggak jadi terjual, dan kemudian harus kena korban perampokan jalan. Nah kelihatannya kan antitesis tuh ya. Kelihatan antitesis kan. Ketika nyampe ke tangan saya olah TKP. Saya bilang kalau ibu tidak sedekah, mungkin suaminya malah udah meninggal di jalanan itu. Nggak panjang umurnya. Terus olah lagi TKP, ada kejadian apa? Ternyata begitu habis sedekah, suaminya ini jalan sambil sedekah, mertuanya datang. Nah siapa yang menyelamatkan mertua itu sampai ke rumah? Kan Allah SWT. Apa artinya kalau villa yang dia lagi caloin laku, tapi mertuanya nggak nyampe ke rumah dia kan? Misalkan wassalam karena kecelakaan atau apa. Nah kemudian olah lagi TKP, ternyata siangnya anaknya pun jatuh. Tapi cuma lecet. Bagaimana kalau takdirnya anaknya ketabrak? Jadi rezeki itu betul-betul multidimensi. Nah yang hebat nih sebelum saya nanti kembalikan kepada saudara saya nih Denny Cagur. Yang hebat adalah ketika orang ini sudah mengikhlaskan, ya sudahlah mungkin rezeki kita bukan di villa itu. Rezeki kita berupa apa? Berupa mertua selamat, betul kata Ustadz. Suami selamat, kemudian anak juga selamat. Tatkala mereka udah ikhlas dan udah melupakan, 4 bulan kemudian villa ini laku. Laku. Telepon itu, Mas villanya masih ada ya? Wah nggak tahu, saya nggak ngerti tuh masih ada apa nggak. Coba dicek tuh. Saya kelihatannya ini saya jadi belinya. Subhanallah. Ada tamu. Tamu lagi. Ini tahu banget kan? Ini orang apa Bel? Tahu aja. Dari lantai 71. Benar. Tapi tamu yang satu ini termasuknya inspirasi aneh juga nih. Nah, kisahnya banyak. Kisahnya banyak. Lagu-lagunya juga sudah sangat familiar. Betul. Ini dia, Opik. Subhanallah. Assalamualaikum. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Sama-sama ya. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah.
lagunya tentang sedekah dan kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Mas Opik tentang sedekah dan beliau juga pernah menyedekahkan sesuatu yang sangat berharga untuk diri. Jangan kemana-mana, tetap di Chatting dengan YM. Alhamdulillah. Tema kita keajaiban sedekah. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama tamu-tamu kita. Mas Opik, sebelum ngobrol di sini aja Mas, enak kan? Lebih deket ya? Iya benar. Nah, sebelah sini Mas Opik. Iya, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya di sebelah luar aja gimana? Oh, nggak usah, sebelah sini aja. Biar orang tahu kalau kita saudara kembar. Kerenan mana, Bu? Kalau bilang sebelah sini nggak usah jawab, Bu, nyakitin saya, Bu. Oke, Mas Opik punya pengalaman nggak Mas tentang keajaiban sedekah, Mas? Ya. Sharing. Niatnya dakwah. Ya terinspirasi sama beliau ini akhirnya ya ada satu rumah ada 800 juta. Kemudian dari sini saya bangun Baitul Mal Al-Kausar. Baitul Mal ini membiayai fakir miskin untuk mereka kembali berdagang. Sekarang sudah ada 10.000 orang. Ini berkah, betul. Mereka mendapat bantuan dari saya, dari uang sedekah itu 300.000 sampai 3 juta. Dan mereka kembali dagang tempe, dagang tahu, dagang somai, dagang bubur. Ya, Masya Allah ini juga doanya Ustadz Yusuf Mansur. Kita sudah jalan ini hampir 4 tahun. Kemudian dari situ juga ada program untuk fakir miskin dan anak-anak yatim. Setiap bulan 5 sampai 10 ton. Ya. Kemudian kita hantarkan ke rumahnya. Saya cuma mereka minta datang ke rumah saya untuk makan, untuk namu di rumah saya. Subhanallah. Alhamdulillah. Sebelum makan kita bikin acara, saya masak buat 1.000 orang setiap bulan. Kemudian sebelum makan kita ngaji dulu. Ngaji nanti Qur'annya minta dari Ustadz Yusuf Mansur nanti. Banyak mereka tidak bisa mengaji, tidak bisa baca Al-Quran. Ini satu keprihatinan saya kepada tetangga. Kebetulan saya ini orang terminal kan. Kenapa teman-teman tidak puasa? Kenapa teman-teman tidak sholat gitu ya? Dia bilang memang hidup sudah sangat susah, ngapain saya begitu. Semacam ada satu kegelisahan di masyarakat bawah bahwa ada krisis tentang tauhid, krisis tentang Allah gitu. Jadi caranya mereka harus kenyang dulu baru dinasihatin agama gitu. Kalau mereka masih lapar kayaknya agak susah. Iya. Jadi ini alhamdulillah ini juga sudah mulai barakah sedekah. Kita membuat satu tempat baru yang nantinya jadi namanya pengennya saya rumah ilmu ya, di mana fakir miskin dan teman-teman bisa belajar ya. Belajar di rumah. Nanti programnya juga saya minta bantuan Ustadz juga ya. Untuk mereka belajar Quran, belajar sholat, belajar bagaimana membangun hidup, bagaimana bersikap hidup di zaman yang seperti ini sebagai seorang muslim. Gitu. Tapi emang ya, Mas Agus ya, Mas Ipo, Mas Denny dan pemirsa semua, banyak orang yang awalnya pengen sedekah gitu ya supaya kemudian hajatnya tercapai. Tapi kemudian dia menikmati justru perjalanan sedekahnya. Sehingga kemudian sudah tidak penting lagi hajatnya itu tercapai. Bukan berarti tidak boleh. Itu merupakan sesuatu Proses. seruan Allah. Kalau pengen hajat tercapai ya sedekah. Nah beliau ini juga nih anak muda yang udah bersedekah. 2 rumah, coba nggak tanggung-tanggung. Dan royalti buku ini buku yang apa? Hanya 2 menit. Hanya 2 menit. Anda bisa tahu potensi rezeki Anda. Dan setahu saya juga yang mencari apa? Yang rezeki juga ya. Itu royaltinya pun disedekahin. Proses sedekah rumah itu coba. Ngelibatin istri,
orang tua atau gimana dulu? Jadi itu rumah kita jadiin rumah tahfiz sih. Ustaz. Oh, Rumah tahfiz. Cuma apa ya? Ya kita belum mau ini banget lah ya. Karena memang saya juga tidak minta ke PPPA juga karena baru belajar ya. Nanti kalau udah sempurna semua mungkin juga baru ke ini. dia mah belum belajarnya aja udah punya 70 cabang ya. TK. Baru belajar katanya tuh. Tapi 70 cabang TK gitu. Iya. Nah, mungkin juga ibu-ibu di sini, jamaah di sini ada yang mau bertanya, silakan kita kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Tamah dari Majelis Baitur Rahim, Curug Gunung Sindur. Pak Ustadz, saya mendengar tentang kajian sodakoh di muka, apa maksudnya? Oke. Itu aja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Sedekah di Saya muka. ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ya, silakan. Biar ntar sekalian. Wah, ini yang sedekah tadi nih. Nah, iya. Ini sedekah Assalamualaikum cincin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Hajah Siti Junainah dari Jati Padang, Pasar Minggu. Dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Anak saya nih belum mendapat jodoh, Ustaz. Usianya udah mau mendekati 30 tahun. Terus apakah matematikanya ada sedekahnya supaya anak saya ini lancar mendapat jodohnya dan jodoh yang soleha. Itu ya, Ustaz, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya ntar aja ya. Nah, ntar aja bener. Tar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Sekarang kita akan mulai jawab nih Tat. Tadi udah ada 2 pertanyaan Tat. Ya. Sedekah di muka. Ibu itu nggak tahu maksudnya apa sedekah nih. Saya mau sedekah, taruh sini duitnya. Ya emang nggak tahu ya Bu, minta jelasin. Terus satu lagi yang tadi Tat tentang Ya, betul. ya Pak Ustadz ada ngerti. Nah, Silakan ini kan Tat. ini ada Mas Ipo juga nih, ya, yang juga penyeru sedekah. Kita minta jawaban dari beliau. Nah, Ya. boleh. Ini Silakan Mas. di luar perencanaan. Emang suka gitu. Iya. Gimana Mas? Sedekah Jadi- di muka maksudnya gimana? Jadi ini saya pikir memang forumnya memang kita dipertemukan. Itu sekitar ratusan ribu peserta seminar saya tahu bahwa tiap kali di akhir seminar saya putarin lagunya Mas Opik. Sedekah itu. Ya. Kita putarin, akhirnya malah kita ketemunya di sini. Subhanallah. Nah, jadi kalau soal sedekah di depan tadi, gini, kalau menurut pemahaman saya, Ustaz, ya. Jadi kalau orang yang pikirnya otak kiri biasanya gini nih. Proyeknya goal dulu, baru dia sedekah. Proyek goal, ntar saya sedekah tuh di sana katanya. Mestinya dibalik. Sedekah dulu di sana, ntar insya Allah goal. Kalau nggak goal di sini. Nggak goal di sini gitu. Nggak juga, pasti berkahnya dapet gitu. Betul. Nah, jadi dia meletakkan tuh di depan gitu. Nah, sering orang juga ngomong seperti itu. Jadi misalnya, kalau saya dapat kerja nih, ntar saya mau sedekah nih ke panti asuhan. Mestinya dibalik. Saya sedekah ke panti asuhan dulu, baru nanti dapat kerjanya lebih mudah gitu. Ada sedekah pengen minta tolong, ada sedekah buat terima kasih. Ya, sedekah minta tolong itu yang di muka. Di muka. Kira-kira begitu ya Mas Ipo? DP, ya? DP. DP. Nah, Termasuk kalau yang mau jodoh gitu ya, saya pernah datang orang laki-laki ke saya, Ustadz, 40 tahun umurnya. Saat saya pengen jodoh Ustadz, bisa nggak dengan sedekah? Bisa, saya bilang, yaudah sedekah aja. Dia keluarin tuh 50.000 4. Dia taruh di meja saya, Mas Opik. Ini Ustadz sedekah saya 50.000 4. Berapa duit tuh? 200. 200.000. Saya tanya sama laki-laki ini, mau yang cakep, mau yang jelek? Yang cakep dong Ustadz, kalau yang cakep kurang. Lu tambahin lagi dong. Iya, kurang. Siap Ustadz, insya Allah Ustadz, aneh tambahin Ustadz. Dia pulang tuh. Dia pulang nyari 800.000. Pas dia balik 800.000 ngegenepin 200. Saya pas ada tamu. Perempuan juga yang minta, perempuan yang minta jodoh. Bener itu, ini kejadian ini. Kira-kira tahun berapa gitu ya, 2002, 2003 gitu di daerah Cilacap atau Purwokerto sana. Begitu datang, Ustadz ini saya sedekah ngegenepin yang tadi pagi 200. Doain saya bilang gak usah doain lo, nengok kiri.
Cocok nggak? Kalau cocok bismillah aja udah. Kita kadang-kadang pengen yang gede, tapi suka nggak adil sama Allah. Gitu. Baik itu di awal maupun di akhir juga sering tidak adil. Di akhir pun tak apa. Di akhir pun tak apa gitu. Kita misalkan gajian, sedekah, ya bagus banget gitu. Tapi suka nggak adil juga. Buat Allah tuh yang sedikit gitu. Nah ini nih pemirsa nih, siapa yang udah siap-siap pulang kampung? Kalau ini kan Betawi semua kayaknya ya. Nggak ada yang pulang kampung nih. Bogor. Nih yang pulang kampung, yang siap-siap pulang kampung coba jajal. Tahun ini jangan pulang. Jajal udah. Tahun ini jangan pulang, duit buat pulang kampung sedekahin. Sat. Kita lihat apa yang terjadi. Ditungguin sama orang kampung. Mana ini? Udah pulang nih. Aduh Pak Ustadz, saya udah nungguin apa keajaiban ini. Tapi gitu loh. Tapi kita yang ngorbanin sekali nggak pulang, Allah bikin rezeki kita 10 tahun di muka. Akhirnya kita yang biasanya pulang kampung cuman sekali setahun, besok sewaya-waya ente mau pulang. Karena rezeki udah di tangan ente. Subhanallah. Coba Percaya. tuh bisa di rumah ya, nggak Bisa. pulang kampung, coba sedekahin. Jangan. Insya Allah kampungnya yang datang ke Jakarta. Keajaiban. Ya. Malam ini kita doa aja. Benar. Supaya Indonesia lebih banyak mikirin kesusahan orang. Amin. Jangan mikirin kesusahan diri sendiri. Kita doa supaya kita mikirin kesusahan yang lain. Jangan mikirin kesusahan diri sendiri. Kalau kita mikirin kesusahan diri sendiri, bawaannya ngeluh. Tapi kalau kita mikirin kesusahan orang lain, bawaannya apa yang bisa kita bantu? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, kami punya kesusahan, tapi pasti ada yang lebih susah lagi daripada kami. Kami punya kesulitan, tapi pasti ada yang lebih sulit dari kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah kami jalan keluar buat orang lain. Amin. Jadikan kami ya Allah jadi jalan rizki buat orang lain. Amin. Jadikan kami ya Allah jadi jalan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan buat orang lain. Kami meminta kepadamu saja ya Allah segala pertolonganmu untuk kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Besok kita masih ketemu lagi karena kita akan ada setiap hari selama bulan Ramadan jam 9 sampai jam 10 malam. Terus malam Minggu dan malam Senin juga akan ada live Tablik Akbar jam 9 sampai jam setengah 11 malam. Wisata Hati jam 5 subuh. Subhanallah. Saya Denny Cagur mohon pamit, Ustadz Yusuf Mansur juga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Allah tiadalah selain dirimu yang berkuasa atas diriku. Allah, engkaulah tempatku mengadu dalam lelah sang jiwa mencarimu. Ribuan waktu, jutaan detik diperjalankan dalam takdirmu. Menangis tertawa bagai tak berdaya, padamu jua hati berserah. Ya dilemparkan badai kehidupan.